Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman, selamat datang dan selamat bergabung di channel Binars ID. Nah, kali ini kita mau bahas lagi seputar soal-soal untuk persiapan ujian P3K 2024 khusus buat teman-teman dari JF Perawat, baik itu perawat terampil maupun ahli pertama. Oke, langsung saja. Nah, sebelumnya kita mau juga memperkenalkan bahwa kita udah membuka bimbel P3K Perawat 2024, dimana tahun kemarin di tahun 2023 itu kita perdana sekali ya, dan alhamdulillah teman-teman juga merasakan manfaatnya bagaimana mengikuti bimbel. Teman-teman, nanti apa sih yang akan didapatkan ketika teman-teman join di bimbel kita? Yang pertama, nanti teman-teman akan mendapatkan file ya. File ini di dalam Google Drive dan ini bisa teman-teman akses kapanpun itu ya, dan memang file ini tidak bisa di-download teman-teman ya. Nanti kalau misalkan teman-teman minta file hardnya, karena memang ini soft file bukan hard file, atau tidak bisa teman-teman untuk di print out ya, jadi teman-teman bisa mengaksesnya dengan internet ya. Jadi teman-teman tetap bisa belajar kapanpun itu. Jadi kalaupun misalkan tahun ini tidak lolosnya, teman-teman bisa mempelajari untuk tahun depannya gitu ya. Dan ini hanya bisa diakses oleh satu email. Jadi teman-teman yang mau join silahkan boleh ya. Yang kedua, nanti teman-teman akan kita masukkan ke dalam grup diskusi. Nah, grup diskusi ini kita bagi dua, yaitu ada grup khusus untuk teman-teman dari perawat terampil dan perawat ahli pertama. Jadi teman-teman bisa lebih fokus membahas seputar soal-soal ataupun kebutuhan teman-teman yang sesuai dengan jafung teman-teman secara spesifik. Oke. Dan yang ketiga, nanti teman-teman akan kita ikut sertakan dalam tryout. Ya, ini tryoutnya khusus buat teman-teman yang ada di bimbel kita saja, dimana soal-soalnya ini Mimin sudah usahakan ini mengikuti dengan kisi-kisi maupun jafung maupun FR tahun kemarin, sehingga sampel-sampel FR tahun kemarin kita gabungkan di dalam tryout teman-teman nanti ya. Teman-teman bisa mempunyai gambaran nantinya ketika teman-teman telah mengikuti tryout di kita ini nanti. Yang keempat, nanti kita juga akan adakan diskusi seputar pembahasan FR ya, karena memang di tahun kemarin secara perdana juga Mimin simpulkan bahwa pembahasan FR itu ternyata penting juga untuk kita bahas di dalam grup, dan itu sangat cepat sekali pembahasannya, dan ini juga butuh konsentrasi banyak juga. Jadi kita nanti insya Allah akan adakan juga seputar diskusi khusus FR ya di grup. Dan yang kelima, kita juga akan adakan giveaway buat teman-teman yang ada di bimbel kita ya. Jadi nanti untuk bagaimana detailnya, nanti teman-teman juga boleh silakan meminta info lebih lanjut ke nomor WA admin yang tertera di sini. Oke. Oke, langsung saja. Soal pertama, manakah yang tidak termasuk faktor risiko pada penilaian Morse Volkscale? Apakah A, status fisik? Apakah B, status mental? Apakah C, gaya berjalan? Apakah D, alat bantu? Ataukah E, diagnosis sekunder? Jawabannya teman-teman. Oke, 3, 2, 1. Pasti teman-teman yang telah mengerti terkait dengan Morse Volkscale itu bisa menjawabnya, yaitu adalah yang A, status fisik. Nah, Morse Volkscale salah satu topik yang kemarin juga sering muncul ya di FR teman-teman yang telah ujian, dimana salah satunya itu seputar interpretasi maupun faktor risikonya juga. Nah, kita coba lihat di sini ya. Nah, untuk Morse Volkscale ini dia digunakan penilaian risiko jatuh pada dewasa. Apa aja yang dinilai? Nah, di sini kita lihat teman-teman banyak sekali ya. Ada riwayat jatuh, ada diagnosis sekunder, lebih dari 2 diagnosis medis. Kemudian ada alat bantu, terpasang infus, gaya berjalan, status mental. Ya, jadi status fisik itu nggak ada ya di dalam Morse Volkscale. Nah, coba kita lebih dalami ya.
Faktor risiko riwayat jatuh itu nanti yang kita nilai adalah apakah dia pernah mengalami riwayat jatuh atau tidak. Kalau jawabannya iya, maka kita bisa berikan poin 25. Kita simpan dulu ini. Ya, kalau tidak, kita kasih poinnya 0. Kemudian diagnosis sekunder, lebih dari 2 diagnosis medis, artinya bukan diagnosis utama ya. Jadi di samping diagnosis utama, apakah ada lebih dari 2 diagnosis itu? Kalau misalkan ada, kita kasih poin 15. Kalau misalkan nggak ada, kita kasih poinnya itu 0 ya. Kemudian alat bantu, ya alat bantu ini ya bagaimana dia menghindari dari risiko jatuh. Apakah dia berpegangan pada perabot? Kalau misalkan dia berpegangan pada perabot, artinya dia mencari tumpuan ya, maka kita kasih poinnya itu 30. Kemudian apakah dia menggunakan tongkat atau alat penopang? Ya, kita kasihnya 15. Ataukah dia tidak membutuhkan alat bantu, maka kita kasih poin 0 ya. Nah, ya, kemudian selanjutnya ada terpasang infus. Apakah dia terpasang infus atau enggak? Kalau misalkan iya, kita kasih poin 20, kalau enggak, kita kasih poin 0. Kemudian gaya berjalannya, apakah terganggu atau tidak? Kalau terganggu kasih 20, kalau lemah itu kita kasih poin 10, kalau normal atau mungkin ini dalam normal atau memang dia tidak sama sekali tidak bisa berjalan ya, tidak baring, maka kita kasih poin 0 ya, sehingga tidak bisa dinilai ya. Ya, ini artinya normal atau tidak bisa dinilai juga ya. Status mental, apakah dia sering lupa akan keterbatasan yang dimiliki atau enggak? Kalau iya, berarti kita kasih poin 15. Kalau sadar akan kemampuan dirinya sendiri, maka kita kasih poin 0. Nah, nanti poin-poin ini kita jumlahkan totalnya berapa. Nah, kesimpulannya itu adalah risiko-risiko ini ya. Kalau misalkan risiko rendah, artinya dia poin tadi, skor tadi ketika telah dijumlahkan yaitu dari 0 sampai 24, artinya maksimal 24. Kemudian risiko sedang itu 22 sampai 44 poinnya. Kalau risiko tinggi itu lebih dari atau sama dengan 45 ya. Nah, ini kita ambil dari Kemenkes kalau nggak salah ya ini. Jadi kalau yang tahun kemarin ada yang menanyakan berapakah nilai maksimum risiko tinggi di Morse Scale, itu adalah lebih dari atau sama dengan 45. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, nanti kita akan lanjutkan di soal berikutnya. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.